berdoa dan siap menerima firman. Yang siap diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom, selamat pagi, masih semangat, masih kuat, puji Tuhan. Ini materi yang terakhir, jadi memang hari ini saya borong semua, ya. Hidup yang dipulihkan, sama-sama katakan hidup yang dipulihkan. Siapa yang mau hidupnya dipulihkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Saudara, hidup yang dipulihkan itu akan membuat setiap kita mudah digunakan oleh Tuhan. Tapi orang yang hidupnya tidak mau dipulihkan, dia tidak akan pernah ada pertumbuhan. Meskipun dia rajin ke gereja, meskipun dia terlibat dalam rutinitas pelayanan, tapi orang-orang yang tidak mau dipulihkan, dia akan tetap seperti anak kecil. Ada yang dewasa tapi seperti anak kecil? Seringkali saudara, ada orang dewasa tetapi kelakuannya seperti anak kecil. Anak kecil biasanya apa yang dilakukan? Bermain, terus tidak ada tanggung jawab, suka merengek. Tapi di Elroy tidak ada, ya. Tepuk tangan untuk anak-anak di Elroy. Nah, seringkali terjadi adalah banyak orang-orang Kristen yang karena hidupnya tidak dipulihkan, meskipun dia sudah lama menjadi Kristen, meskipun dia sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak ada pertumbuhan. Dia seperti bayi-bayi rohani. Dia seperti orang yang diharapkan banyak, diharapkan berbuat sesuatu, diharapkan punya pengaruh, diharapkan berdampak, tapi tidak bisa. Oleh karena itu, kita harus hidup dipulihkan. Nah, kita akan lihat sama-sama. Hidup manusia itu bisa dibagi dalam dua hal. Yang pertama adalah peta hidup, yang kedua adalah tema hidup. Apa itu peta hidup? Saya ingin mengajak kita, ini materi yang baru, saudara. Saudara tidak akan pernah dengar di tempat yang lain, ya. Apa itu peta hidup? Saudara, waktu kita sekolah, biasanya ada pelajaran, ya, entah itu mungkin geografi, IPA, dan lain sebagainya. Belajar terkait dengan peta-peta dunia. Nah, apa tujuan utama peta? Peta biasanya dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Daerah ini alamatnya di sini. Negara ini letaknya di sini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, peta itu memberikan gambaran secara umum. Nah, dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, kita seringkali juga punya peta dalam hidup, gambaran dalam hidup. Perjalanan kita itu seperti peta. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, peta itu biasanya akan membentuk yang namanya tema hidup. Nah, apa itu tema hidup? Ya, saya tulis secara ringkas. Tema hidup adalah serangkaian peristiwa, baik itu ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita tidak dapat, ada luka, ada penipuan, bahkan ketika kita menghadapi segala macam hal, kemudian kita bereaksi. Ada emosi-emosi negatif di situ. Nah, biasanya ini akan membentuk peristiwa-peristiwa, baik itu yang membuat kita maju atau membuat kita semakin mundur. Nah, apakah di Alkitab ada? Saya ingin mengajak kita melihat kebenaran di dalam Alkitab, ya, terkait dengan tema hidup. Yang pertama adalah Abraham. Apa yang kita bisa sampaikan terkait dengan tokoh Abraham? Satu kata saja. Alkitab katakan Abraham adalah Bapak segala bangsa, Bapak orang beriman. Luar biasa, saudara. Dia beriman. Bahkan imannya ini sangat besar. Belum dikasih tahu kamu kemana, tapi dia taat saja. Tapi saudara, di Alkitab ternyata iman Abraham yang besar, tapi juga ada pergumulan dalam diri Abraham, di mana Abraham juga punya sisi kekurangan. Apa kira-kira?
Mari kita lihat sama-sama. Di dalam Kejadian 12 ayat 13 sampai 19, Abraham meskipun memiliki iman yang besar, dia bapa segala orang yang percaya. Saudara, ternyata ada sisi kelemahannya. Kelemahannya apa? Dia berbohong. Terkait siapa? Istrinya. Pada waktu dia masuk di daerah di mana kekuasaan dikuasai oleh Firaun, dia takut kalau dia dibunuh. Itu sebabnya dia pesan sama istrinya, nanti kau bicara ya, jangan kau bilang kamu itu adalah istriku, tapi bilang saja kau saudaraku. Saudara, dan itu dilakukan. Abraham berbohong. Dan itu tidak berhenti di situ. Berlanjut lagi, kalau saudara baca di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 5 juga sama. Ketika ketemu dengan Abimelek raja Gerar, dia ulangi kebohongan yang sama. Dulu pernah bohong kepada Firaun. Oh, ini Sarah ini adalah saudaraku, bukan istriku. Dia ulangi lagi, saudara. Ketika bertemu dengan raja Abimelek, ya, dikatakan di sini apa? Juga dia pesan, bicara nanti ya, bahwa kamu itu adalah saudariku. Jangan kamu bilang bahwa kamu adalah istriku. Berapa kali Abraham berbohong? 2 kali. Nah, ini yang disebut sebagai tema. Sesuatu yang berulang. Nah, saya tidak tahu dalam hidup saudara, ada tidak sesuatu yang berulang. Kalau berulang karena berkat Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau berulang karena sesuatu yang buruk, kecelakaan berulang-berulang, penderitaan berulang-berulang, dan itu menjadi tema dalam hidup kita. Mungkin di keluarga kita ada yang sakit seperti turunan. Mungkin dalam keluarga ada kemandulan terus-menerus. Anak pertama mati, anak berikutnya pokoknya setiap laki-laki yang ada selalu mati. Menjadi seperti tema dalam keluarga. Nah, saudara, mau tidak mau, kita harus membereskan itu di hadapan Tuhan. Tuhan mau tema kita adalah tema yang diberkati. Tuhan mau tema hidup kita adalah tema sebagai orang-orang yang percaya, yang lebih daripada pemenang. Bukan orang-orang yang hidup dalam kutuk, bukan orang-orang yang hidup dalam kekalahan. Yang sadar katakan amin. Amin. Nah, saudara, tidak hanya Abraham, kita lihat juga Simson. Siapa Simson? Anak sekolah minggu pasti tahu. Simson, orang yang kuat sekali. Betul? Halo, masih kuat kah? Macam tidak ada suara. Ada orang tapi tidak ada sebegitu. Siapa Simson? Simson orang yang sangat kuat sekali. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang hakim. Tapi ternyata dia juga punya kelemahan. Apa kelemahan Simson? Mudah jatuh cinta. Ada di sini mudah jatuh cinta? Simson itu yang terjadi, saudara. Bahkan lebih parahnya apa? Dia suka ganti-ganti pasangan. Ini jadi tema. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim 14, dia jatuh hati kepada perempuan dari Timna, bukan Tina ya, Timna. Yang kedua apa? Dia jatuh hati kepada seorang pelacur di Gaza. Kemudian berikutnya dia jatuh hati kepada Delila. Bayangkan, seorang yang dipakai oleh Tuhan, tapi akhirnya jatuh. Dan kejatuhannya karena apa? Dosa yang tidak dibereskan. Ini tema, saudara. Saya tidak tahu dalam hidup saudara ada nggak tema-tema seperti itu. Perceraian mungkin, kematian mungkin, kecelakaan, penyakit-penyakit yang tidak wajar. Dan itu menjadi tema dalam keluarga kita. Saudara, saya mau katakan, Tuhan mau membereskan itu. Tuhan mau memulihkan itu. Tuhan mau memberkati setiap kita. Amin. Nah, yang terakhir kita lihat, selain Simson, bangsa Israel. Apa yang menjadi tema dari bangsa Israel? Bangsa Israel ini bangsa yang khusus, saudara. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau melalui bangsa Israel
bangsa-bangsa yang lain mengenal Tuhan. Tapi apa yang terjadi, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, tapi mereka lupa Tuhan. Mereka mudah jatuh ke dalam dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Ditindas oleh musuh. Tuhan bebaskan. Kemudian apa yang terjadi? Mereka diselamatkan, Tuhan kirim hakim-hakim, tapi kemudian jatuh juga dalam dosa. Alkitab katakan bangsa yang paling tegar tengkuk itu adalah bangsa Israel. Tuhan memberkati luar biasa. Kalau saudara baca dalam kitab hakim-hakim itu ada siklus. Mereka berdosa, dibuang, Tuhan selamatkan, kirimkan hakim-hakim, kemudian nanti bertobat sebentar, dan kemudian jatuh lagi dalam dosa. Memberontak lagi kepada Tuhan, dan itu terus menerus. Mereka seperti sulit untuk mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Nah, bagaimana melakukan pemberesan untuk tema-tema dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, kita harus melihat apa saja yang menjadi penghambat. Karena segala sesuatu itu biasanya muncul dalam hidup kita, itu ada penyebabnya. Nah, kita perlu melihat apa kira-kira penyebabnya. Ya, kita perlu melihat itu. Apakah karena dosa ataukah karena akibat dari dosa. Yang kedua, yang perlu kita lihat adalah kita perlu melihat sejarah kehidupan kita secara lengkap. Apa itu? Secara sederhana saya ingin membagikan, dan nanti saudara bisa berlatih ya di rumah bagaimana melihat tema dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan pelayanan secara terpadu. Apa maksudnya? Saya jelaskan secara singkat ya. Pertama adalah kita perlu melihat ada tidak dalam perjalanan kehidupan kita kebutuhan-kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya, harusnya kita diterima, harusnya kita dikasih, tapi kita tidak mendapatkan itu. Mungkin waktu kecil, waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah, waktu bekerja, harusnya kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam diri kita, dikasihi, diterima, tapi kita tidak mendapatkan. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, dan itu menyakiti hati kita. Ada nggak peristiwa-peristiwa seperti itu? Dan itu menjadi kebutuhan dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak dalam sejarah kehidupan kita ada peristiwa traumatik. Masih ingat apa itu traumatik? Peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menyakitkan. Apa kira-kira bentuknya? Masih ingat? Apa bentuknya? Traumatik? Mungkin pernah alami kecelakaan. Jatuh dari motor. Hari ini tidak mau naik motor. Motor baru tetangga yang pakai. Kalau memang nggak mau pakai, nggak usah beli. Tapi ada yang seperti itu. Tidak mau naik motor. Kenapa? Trauma Bapak. Lebih bagus bawa ke gereja sudah, saya yang pakai. Nah, itu adalah pengalaman traumatik. Ya. Mungkin pernah dikecewakan oleh orang terdekat. Akhirnya dia menjadi marah. Tidak mau membangun hubungan dengan orang yang terdekat. Nah, yang kedua, lihat dalam sejarah kehidupan kita, ada enggak momen di mana setiap kita mengalami pertobatan? Kapan kira-kira kita bertobat? Atau sama sekali belum, hanya sekedar ikut-ikutan jadi Kristen? Ya. Yang berikut adalah dalam sejarah kehidupan, lihatlah situasi-situasi khusus. Apakah misalnya ada kondisi-kondisi yang membekas dalam diri kita? Contohnya apa? Misalnya mungkin waktu kecil, ya, kelahiran kita tidak diharapkan. Waktu kecil mungkin ada peristiwa-peristiwa yang membekas, kecelakaan, mungkin ada perceraian dan sebagainya, akhirnya kita
harus pindah rumah, ada pelecehan-pelecehan, mungkin menikah tapi terpaksa. Nah, peristiwa-peristiwa itu ada nggak mempengaruhi hidup kita sampai hari ini? Yang berikut adalah kita perlu mendata. Ya, apakah dalam sejarah kehidupan kita ada pola-pola yang menjadi penghambat? Pola-pola apa saja yang pernah ikut pelatihan saya sudah pernah sampaikan. Biasanya ada pola-pola okultisme, penyembahan berhala. Kemudian ada pola-pola seksualitas yang tidak sehat. Kemudian pola-pola kematian, penyakit yang tidak wajar di tengah-tengah keluarga. Ya, pola itu adalah sesuatu yang terjadi tidak cukup hanya satu kali, tapi berulang berkali-kali. Itu adalah pola. Pola kegagalan, pola keguguran, sakit penyakit yang aneh, dibawa ke dokter, sakit tapi tidak tahu apa penyakitnya. Dan itu terjadi di tengah-tengah keluarga terus-menerus. Ada pola-pola kematian yang tidak wajar. Nah, saudara, kalau ada, maka kita butuh untuk dipulihkan. Amin. Ada? Kalau ada, jangan didiamkan, saudara. Tapi belajar untuk terbuka dan minta Roh Kudus untuk bekerja dalam hati saudara, supaya saudara mengalami pemulihan dari Tuhan. Kemudian juga dalam sejarah perjalanan kehidupan kita, mungkin taruh saja hari ini kita berusia 30 tahun. Selama 30 tahun itu ada tidak pola-pola luka? Mungkin luka dari ayah, luka dari ibu, ada penolakan, ada pengabaian, pelecehan-pelecehan, pengalaman-pengalaman traumatis, ya. Mungkin orang tua yang tidak berfungsi di tengah-tengah keluarga, ada bapak, ada mama, tapi seperti tidak hadir. Nah, ini ada pengaruhnya tidak dalam kehidupan kita hari ini? Kalau ada, berarti itu bisa menjadi penyebab tadi, munculnya tema-tema dalam diri kita. Nah, sekarang saya minta, kira-kira ada bawa kertas? Tidak ada ya? Berarti berdua-berdua saja. Ya, sebelah-sebelahnya saja. Ya. Sharing, cerita. Pertama adalah karena tidak bawa pulpen dan tidak bawa kertas, tidak usah tulis. Tapi coba lihat secara keseluruhan. Dari 0 ya, atau 5 tahun sampai sekarang, ada nggak kira-kira pola-pola negatif yang itu seperti sama, seperti bapak dan mama. Bapak mama dulu begini, kok ada di saya hari ini seperti ini? Ada nggak kira-kira? Yang masih ingat saja. Oh, dulu ada om begini, saya sekarang begini, oh sama ini gitu. Ngerti maksudnya ya? Paham? Kami berseru